Shalom Bapak Ibu kita kasih di dalam Tuhan. Ya, kembali kita akan berkumpul bersama-sama. Kita akan mulai kegiatan hari ini, baik yang di tempat ini ataupun yang sedang live streaming atau online. Saat ini kita akan bersama-sama. Kita mau menghadap tahtanya, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Kita mau saat ini satukan hati kita dan berdoa kepada Tuhan, karena yang Tuhan saja tempat pengharapan kita. Saat ini saya ajak untuk berdiri, kita akan ucapkan Shema Israel, supaya Shema Israel itu menjadi pernyataan dalam hidup kita bahwa kita mengakui Yahweh adalah Elohim kita satu-satunya. Yahweh adalah Tuhan. Namun
adalah Raja, Tuhan yang hidup. Kami percaya Bapak, Kau turut bekerja bersama dengan kami, mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak ya, kiranya urapan-Mu tercurah atas jemaat-Mu tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang datang dengan motivasi yang benar, maka mereka akan pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa, akan membawa sukacita yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapak ya, kiranya Roh-Mu yang beracara saat ini Bapak, Kau yang menjaga setiap kami Tuhan. Saat ini kami tutup bungkus Tuhan gereja kami tempat ini, jauhkan dari segala yang jahat. Saat ini Bapak Yahweh, kami siap memuji-Mu, kami siap bersukacita di hadapan-Mu Bapak. Saat ini hai roh kami, tubuh jiwa kami, saat ini bernyanyilah, menarilah Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, di rumah juga, meskipun di rumah ya tetap semangat memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama, kita mau katakan bahwa saat di luar kondisinya sedang tidak menentu, sedang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan tetap membuat kita selalu bahagia. Amin. Tuhan membuat kita selalu tertawa. Kita mengatakan pujian ini. Amin. Karya memesona Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari dalam kasih tulus, memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buang
jalan kita. Amin. Meskipun perjalanan kehidupan kita tidak selalu baik-baik saja, tetapi Tuhan janjikan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, firman-Nya selalu ada bersama kita. Amin. Kita mau katakan pujian ini. Firman Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di jiwaku, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Kau bersamaku, setia menjaga.
Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan dengan membawa hati kita, dengan membawa kesetiaan kita. Jadikan kami ini ya Tuhan dalam kuasa-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan. Bapa yang setiap kami, di setiap semangat-Mu Tuhan, kami datang ya Bapa dalam kerinduan kami Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan Ku datang Bapa dalam kerinduan, dan Kau sendiri yang menjadikan kami indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Yahweh. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Yahweh. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu Tuhan, dalam hidupku, ajak ku bertanya padamu. Yang kami mulia, tak ada setia kepadamu, Yahweh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Yahweh. Jadikan kami, jadikan dengan segenap hati kita, dimanapun saudara berada. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, dan ajak ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Yahweh. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, dan ajak ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Yahweh. Mari jemaat, jadikan aku indah. Angkat suaramu lagi lagi. Setulus karya-Mu Tuhan. Biarkan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar ku berharap hanya padamu. Tak ada setia
berdoa agar firman Tuhan bisa kita dengar dan mengerti dengan baik. Terima kasih Bapak Yahweh atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa melayani Engkau. Ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Pak. Terima kasih berkati sidang jemaat-Mu yang saat ini setia ada di sini maupun yang di rumah. Kau berkati kami semua biar firman-Mu saat ini menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Pak. Di dalam nama Yesus kami mau siap menerima firman. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya, bagi yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mungkin saya banyak kekurangan, tapi saya belajar karena itu sudah menjadi tugas anak-anak Tuhan ya. Kita harus siap berjuang berperang ya. Kita melawan kuasa-kuasa roh yang ada di muka bumi ini. Mungkin secara manusia saya gemetar ya, takut apa saya bisa. Tapi puji Tuhan ya, karena kita semua dididik untuk menjadi alatnya Tuhan. Jadi kita mau apa sih ya hidup ini kalau kita tidak melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini yang saya ambil judul janji Tuhan digenapi oleh ketaatan. Ya, bahwa janji Tuhan itu akan digenapi oleh ketaatan Bapak Ibu yang baik yang di sini maupun ada yang ada di rumah. Kita mau baca yaitu Kejadian 12 ya. Kita sama-sama mau belajar. Sekali lagi maaf ada kekurangan saya ya. Kita mau belajar, kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Nah, kita buka sama-sama ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Saya minta Mas Dimas membacakan firman Tuhan ini. 1 sampai 7. Kejadian 12 ayat 1 sampai 7. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Dan Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta bendanya yang telah mereka tumpahkan, dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran. Dan mereka berangkat untuk pergi menuju ke tanah Kanaan, dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Dan Abraham melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Sikar, sampai ke pohon Tabbatin Moreh. Dan pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu. Dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin ya, puji Tuhan. Kita garis bawah ini ya, aku akan memberkati keturunan di ayat 7 tadi ya. Kita akan garis bawahi, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan kupas dari pasal 1 sampai 3 dulu ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Di hari yang pertama Tuhan berfirman, Abraham, keluarlah dari negerimu ya, dan aku akan menuntun engkau ke negeri yang kujanjikan. Saat itu ya Bapak Ibu,
Abraham itu sudah enak hidup dalam lingkungan keluarganya ya. Apa-apa kalau kita hidup di dalam lingkup keluarga kan enak ya, saling tolong menolong, saling apa ya, kita saling mengasihi, dekat dengan keluarga enak, apa-apa bisa sambat ya kalau orang Jawa bilang. Nah, puji Tuhan di sini Bapak Abraham diuji kesetiaannya. Apa dia mau ya pergi menurut apa yang difirmankan Tuhan ke tempat yang Tuhan dia sendiri nggak tahu, karena Tuhan katakan nanti aku akan tunjukkan ya. Puji Tuhan, ini juga saat ini terjadi dalam kehidupan kita ya, kehidupan kita bangsa-bangsa semua ngalami ya. Saat kemarin sebelum COVID kita ngalami hidup nyaman ya, hidup nyaman, kerja lancar, semuanya lancar, sekolah lancar. Tapi pada saat COVID datang, semuanya dibatasi. Pemerintah mengambil keputusan peraturan baru ya, yang membatasi bekerja, membatasi sekolah. Tapi kita harus taat karena itu peraturan pemerintah. Nah, kemudian di sini kita ambil contoh ya. Jadi kita nggak usah seperti orang dunia yang demo ya, PPKM itu memang PPKM sangat meresahkan ya, sangat kacau ya kehidupan ini. Tapi karena itu pemerintah dari atasan pemerintah, kita harus taat ya, kita harus manut karena pemerintah juga punya tujuan yang baik. Dia pengen negara ini bebas dari COVID ya, dengan cara-cara mereka. Dan ini seperti Bapak Abraham, dia diuji dari keadaan kehidupannya dengan keluarga yang nyaman. Dia harus keluar dari negerinya yang diberikan Tuhan, janji diberikan nanti aku akan menuntut Allah negeri yang dijanjikan ya. Kita lihat ayat yang kedua dan tiga ya. Apa kata Bapak Yahweh kepada Abraham? Bapak Yahweh berkata, Abraham, pergilah, maka aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, dan aku akan membuatnya keturunanmu itu ya menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham nama Tuhan akan termasuk di ayat yang kedua. Yang ketiga, Tuhan juga berjanji bahwa barang siapa orang yang mengasihi engkau akan kukasihi, barang siapa yang memberkati engkau akan kuberkati ya, maaf ya. Barang siapa memberkati engkau maka dia akan kuberkati, barang siapa mengutuk engkau maka dia akan kutuk ya. Itulah janji Tuhan ya. Jadi anak Tuhan yang menurut pada Tuhan itu ada perlindungan ya, ada perlindungan. Dia selalu dimanapun dia berada ya, dia dilindungi. Siapa yang memberkati dia akan diberkati Bapak Yahweh, siapa yang mengutuk dia akan dikutuk Bapak Yahweh ya. Dan di situ Tuhan juga berjanji, olehmu lah bangsa-bangsa diberkati. Amin. Bisakah kita seperti Bapak Abraham, Bapak Ibu? Oleh kita, lingkungan kita, mungkin gereja kita diberkati oleh karena kita ya, karena janji Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Alangkah bahagianya kalau satu gereja ini seiman ini, semua orang-orang yang taat ya, maka gereja ini pasti diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Di sini kita bisa mengambil contoh. Tuhan itu janjinya tidak pernah bohong, selalu ya dan amin ya. Kita bersyukur di sini dan juga Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, olehmu lah semua bangsa-bangsa diberkati ya. Kita lanjutkan di ayat yang keempat sampai 6, nanti saya terangkan lagi ya. Abraham itu taat, dia keluar dari rumahnya bersama-sama dengan Lot keponakannya dan istrinya ya. Dia bawa semua ya, sebagian dari hartanya juga. Nah, dia berjalan, nggak tahu kemana ya, karena Tuhan akan menuntut dia. Dia hanya taat aja kepada Tuhan. Yang maka Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Ya, di sini di ayat yang ke-6, ke-4 sampai 6 tadi dikatakan ya, Abraham berangkat bersama Lot, istrinya dan sebagian dari hartanya. Ya, puji Tuhan. Di ayat yang ke-7 Abraham sampai di kota Sikem, di mana di situ banyak orang Kanaan tinggal ya. Dan di situ Bapak Yahweh berfirman ya, lihatlah ya, ke kiri, ke kanan, ke barat, ke selatan ya. Tuhan berjanji, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu ya. Ini yang harus kita garis bawahi ya, keturunanmu. Nah, ini kita
nanti kita tinggalkan dulu, nanti akan saya lanjutkan. Kita akan teruskan, yaitu yang di ayat 10 sampai selanjutnya itu tidak usah kita baca ya. Itu adalah Abraham ketika dia tiba di Mesir ya. Pada saat itu kan ada kelaparan, sehingga Abraham harus pergi ke kota Mesir, ke negara Mesir. Di situ kalau Tuhan nyuruh kita, jalannya bukan jalan tol ya, pasti ada tengkok-tengkoknya. Nah ini yang dialami Abraham. Waktu di kota Mesir, dia berpikir, wah istrinya kan cantik ya, dia takut kalau dia dibunuh ya. Maka Abraham mengambil keputusan mengaku istrinya itu adalah adiknya ya. Maka terjadilah suatu musibah di Mesir ya. Fir'aun yang mengambil Sarai istrinya Abraham, dia mengalami sakit. Nah di sini kita juga bisa ambil contoh. Barang siapa Bapak Ibu mungkin hak kita, milik kita itu diambil orang lain, kita nggak usah bela diri. Tuhan sendiri yang akan bertindak atas hidup kita. Kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperang ganti kita ya. Fir'aun dibuat sakit oleh Bapak Yahweh sehingga tidak jadi mengambil Sarai. Maka dia tahu, akhirnya dia tahu bahwa Sarai adalah istrinya Bapak Abraham. Dan Sarai dikembalikan pada Bapak Abraham. Bahkan Bapak Abraham diberi sangu ya, banyak sekali ya. Yang menjadi kebutuhannya ya minyak, ya macam-macam. Dan di sini Bapak Ibu, kalau kita ini benar-benar hidup di dalam Tuhan, kayak Bapak Abraham, walaupun mungkin hak kita saat ini kita alami ya, kalau di Indonesia katakan orang Kristen itu minoritas, tapi kita anak-anak Tuhan harus jadi contoh dan teladan. Kita nurut aja pada Tuhan, bukannya kita takut ya, tapi kita nggak mau ribut dengan orang-orang yang mengatakan dirinya mayoritas ya. Tapi kita turut pada kehendak kita, lakukan perilaku kita seperti anak-anak Tuhan yang tidak suka demo, tidak suka bermusuhan ya. Maka Tuhan sendiri akan membela kita ya. Bahkan Tuhan akan memberikan bonus pada kita. Amin Bapak Ibu. Mau melakukan ini? Mau demo? Ya. Kalau ada apa-apa nyerah aja pada Tuhan ya. Ini permasalahan yang pertama dihadapi Bapak Abraham. Tapi walaupun dia bohong, ini ya kita iman ini. Walaupun Bapak Abraham itu bohong, Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Dia hanya karena Bapak Abraham melihat ketaatan Bapak Abraham. Jadi Tuhan tidak menghukum Bapak Abraham ya. Dia tetap menyertai dia sampai dia keluar dari Mesir ya. Dia keluar dari Mesir, Bapak Yahweh memberkati dia. Kita lanjutkan di pasal 13 ya, ayat 1. Yusuf mana ini? Yakub mana ini? Tidak ada ya, di luar. Ya udah Mas Dimas, ayat 1. Pasal 13 ayat 1, coba Mas Dimas baca lagi. Kejadian 13 ayat 1. Maka Abram pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Ya, teruskan ayat yang ke-6 dan 8. Ayat ke-6. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Aku mohon, janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara." Ya, puji Tuhan ya. Setelah dari Mesir ya, Abraham melanjutkan perjalanan bersama Lot dan istrinya ke negeri sampai ke Negeb ya.
Mereka berjalan terus sampai di sana. Di daerah itu, karena Abraham dan Lot ini sama-sama kaya ya, kambing dombanya sama-sama banyak. Nah, pada saat itu gembala-gembalanya Abraham sama gembala-gembalanya Lot, mereka ribut ya, rebutan suka ya makanan domba dan rebutan air untuk minum domba-dombanya. Tapi Bapak Abraham itu orangnya luar biasa ya. Dia tidak mau berkenan dengan keponakan sendiri ya. Maka dia mengambil keputusan. Coba teruskan Mas Dimas ayat 11 sampai 12. Ayat 11. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Ya, amin ya. Di sini Abraham itu sungguh bijaksana ya. Ketika dia tahu gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya dia itu berantem ya, rebutan makanan dan minum, maka Bapak Abraham berkata kepada Lot, "Dah kita nggak usah berantem. Sekarang kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri." Gitu ya. Itu Bapak Abraham yang sudah sepuh itu dia tidak mau pilih duluan. Dia menyerahkan kepada Lot. Ya, dia baik banget. Dia bijaksana ya Bapak Ibu. Maka Lot memilih daerah Sodom. Ya, tinggal Bapak Abraham, yaitu tempat di daerah Kanaan ya, karena dia pilihan yang terakhir ya. Tapi semua tidak kebetulan Bapak Ibu. Kita sekalian tahu ya bagaimana daerah Kanaan itu, yaitu luber susu dan madu ya. Nah ini semua tidak kebetulan. Kalau kita taat, kita ndelala, kalau orang dunia kata-kata ndelala, di sini membejo ya. Nah ini yang dialami Bapak Abraham. Dia walaupun dia tidak milih, tapi dia mendapat daerah yang enak ya, yang luber susu dan madunya ya. Sekarang Bapak Abraham dapat berpisah ya. Lot ke sebelah kiri, Bapak Abraham ke sebelah kanan. Lot di tempat Sodom ya, gitu, di negara Sodom, dan Bapak Abraham di Kanaan. Dan lanjutkan lagi Mas, 14-15. Ayat ke-14. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, "Coba arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara dan selatan dan ke timur serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya. Dan aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, benihmu pun akan dapat dihitung." Amin, puji Tuhan ya. Nah di sini diulangi lagi Bapak Ibu ayat yang ke-14, 15 ya. Kita intinya di ayat yang ke-14. Nah tadi Bapak Yahweh berkata kepada Abraham, ya, "Lihatlah di mana kau berdiri, ke kiri, ke kanan dan ya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu." Di Tuhan. Kita tadi di pasal 12 ayat 7. Yahweh juga berfirman kepada Bapak Abraham ya, ketika mereka sampai di Sikem, Bapak Yahweh juga berkata, "Aku akan berikan negeri ini kepada kamu dan keturunanmu." Amin. Nah, ini dua janji Tuhan ya. Bahwa janji Tuhan itu kalau orang benar itu berkatnya bukan sampai cukup dengan orang itu, tapi sampai ke keturunannya. Puji Tuhan, ini yang menjadi pengharapan saya dan membuka mata hati saya ya. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ya setiap hari Bapak Ibu berdoa ya. Bapak Ibu berdoa untuk keluarga ya, saya percaya. Terus berdoa untuk keluarga, untuk kebaikan, untuk segalanya, untuk masa depan anak-anak, menantu kita, cucu kita ya, yang sudah punya cucu ya. Setiap hari pasti kita berdoa. Tapi lihat ya, kadang ada yang berkata, "Aku wis sembahyang," tapi kok jawabannya kalau burung kitab gitu ya. Kita kan sering mendengar seperti itu. Ada yang satu
sembahyang dokter ya, langsung dijawab. Yang satu bilang seperti itu. Ternyata ini kuncinya Bapak Ibu. Di sini saya melihat firman Tuhan yang begitu indah. Ya, ini ngeri loh Bapak Yahweh ya. Ini dua-duanya ternyata satu paket ya. Kalau kita minta supaya doa kita cepat didengar, kita harus jadi orang seperti Bapak Abraham, yaitu orang yang taat ya. Karena Bapak Abraham itu taat, dia tidak minta Bapak Ibu. Bahkan Bapak Yahweh sendiri ya berkata, aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan anak turunanmu ya. Tidak usah kita minta, kita sudah tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi ini yang kita imani pada hari ini ya. Memang saya ngakui banyak ya, di antara mungkin saya sendiri pernah mengalami ya, doa kok kurang dijawab-jawab ya. Ini ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sehari berdoa mungkin sampai 3, 4, 5 kali, tapi tanpa ketaatan, kita tetap hidup seperti orang dunia. Sampai umpamanya pakai celana dengkulnya berlutut sampai kaca, itu kayak sulit banget ya, tidak dijawab-jawab. Karena apa? Hidup kita nggak taat dengan firman Tuhan. Jadi ya didengar doanya, tapi Tuhan melihat sikap kita taat nggak dengan firman Tuhan. Tapi ternyata di sini kita melihat, kalau kita berdoa dan kita taat kepada Tuhan, itu seperti kalau kita Semarang Jakarta naik pesawat, doanya cepat didengar Tuhan dan dikabulkan. Amin. Kalau kita berdoa, hidup kita seperti orang dunia, sakarpe dewe, yo, seperti Semarang Jakarta naik becak ya, tidak nyampe, ya nyampe, ya didengar, ya akhirnya nyampe, tapi lama. Nah itulah, ini kuncinya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau doa kita cepat didengar Tuhan, ternyata dari kita sendiri yang sudah bertobat ini ya, tidak usah nanti siapa-siapa. Yuk kita tingkatkan doa kita, dan kita mau taat kepada Bapak Yahweh. Kita mau melakukan firman-Nya ya, supaya doa kita ini cepat didengar. Kita melihat perubahan keluarga kita. Kita melihat apa yang kita doakan itu cepat terjadi. Kepengen enggak Bapak Ibu? Pengen ya doa kita cepat terjadi. Maka kita belajar seperti Bapak Abraham. Kita taat. Wes kok Tuhan, aku mau kono kowe ya, aku manut ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan gini. Firman Tuhan itu kaya apa ta Bu? Ya, saya harus tak taati ya. Firman Tuhan itu banyak ya. Nah, apa yang Tuhan gerakkan dalam hidup kita, itu kita lakukan ya. Saya rasa Bapak Ibu sering mendengar firman, tahu ya. Sing orang itu apa, sing boleh itu apa ya, tahu ya. Jadi nak Bapak Ibu jalan ya, tahu resikonya ya. Seperti saat ini ya, saat ini kita melihat Bapak Gembala kita sudah dipanggil Tuhan ya. Bapak Gembala kita sudah dipanggil Tuhan. Waktu saya mendengar, saya kaget ya. Saya yang saya pikirkan malah Ibu Gembala. Waduh, piye Ibu Gembala ya? Karena mereka saat-saat masih bersama, masih ada kan kayak ini lan tuna ya, kemana-mana berdua. Coba Bapak Ibu tidak bisa bayangkan kan? Kalau ditinggal satu, yang satu bingung dah. Bingung dah Bapak Ibu. Secara manusia pasti Ibu Gembala bingung ya. Saya itu secara serentak saya bilang, Tuhan, kasihan Ibu Gembala. Siapa yang mau bantu dia, menguatkan dia ya. Tuhan, waktu saya berdoa dan langsung Tuhan berkata, siapa yang tergerak itulah yang akan dipakai ya. Aku tidak akan meninggalkan gereja Tirtoyoso. Aku akan membangkitkan orang-orang pilihan yang mau melayani. Dan di sini kita ditantang oleh Tuhan. Siapa yang mau melayani? Bukan menggantikan, tapi mendampingi Ibu Gembala ya. Mendampingi dalam pelayanannya di tempat ini, itu yang jelas-jelas firman Tuhan yang harus kita lakukan ya. Kita mau bangkit, kita mau berubah. Kita dulu yang jaga kegitulan itu sama Bapak Gembala. Kita sekarang mau ambil bagian pelayanan masing-masing ya. Tuhan paling sedikit memberi talenta kita satu. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan sudah senang ya. Itu berarti kita sudah melakukan firman. Kalau Bapak Ibu diberi satu talenta, kita kembangkan, kita lakukan, Tuhan akan tambah lagi. Mau Bapak Ibu? Mau. Ya, saya rasa yang di
juga mau ya kita ambil bagian pelayanan di tempat ini. Siapa yang mau memajukan gereja ini kalau bukan kita jemaat yang ada di sini dan bergandengan tangan dengan Ibu Gembala ya. Saya rindu banget gereja ini dipulihkan melalui tangan-tangan kita jemaat yang setia di sini. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau Bapak Abraham yang tidak tahu tempat yang dimana dia harus ditunjukkan Tuhan, dia manut ya, tidak tahu kan berarti kosong ya. Apalagi tempat ini sudah ada jiwa-jiwa. Saya percaya maka kita akan kembangkan gereja ini bersama-sama. Kita akan bangun bersama-sama. Siapa yang saat ini mungkin belakang ini merasakan enak-enakan ya, tidur rohani. Mari kita sama-sama bangkit, kita bangun, kita layani. Di tempat ini tidak ada satupun jemaat yang nganggur ya. Semua melayani apa yang Bapak Ibu punya. Talenta apa? Mungkin bersih-bersih, tidak harus di mimbar seperti ini ya. Siapa yang punya talenta melayani musik, bilang Mas Dimas. Siapa yang punya talenta mungkin menyampaikan firman bilang sama Bu Gembala ya. Siapa yang nggak bisa apa-apa, bisa terima tamu. Apa bersih-bersih gereja. Itu semua dilihat upahnya sama, yaitu kita akan dapat mahkotanya Tuhan. Mau Bapak Ibu? Ya, siapa yang mau? Saat pagi ini kita ditantang Tuhan ya. Siapa yang mau? Mari kita bangkit berdiri. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Aku mau Tuhan melayani Engkau. Aku mau, bukan karena kegagalan kita, kekuatan kita, oleh karena rohnya Tuhan yang ada dalam hidup kita, maka kita dimampukan melayani. Ya saya minta musik ya. Musik untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama berjanji di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdiri. Saya juga minta jemaat yang ada di rumah juga berdiri. Kita mau ya berkomitmen dengan Tuhan. Aku mau melayani di gerejamu GPF Tirtoyoso. Aku Omega Tirtoyoso. Ya kita angkat pujian melayani lebih sungguh. Itu suatu janji kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Firman Tuhan, Bapak Yahweh mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapak, firman yang telah Kau sampaikan ini kiranya dapat tertanam dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan menjadi seperti Abraham Bapak Yahweh, yang Kau berikan janji-Mu dan dia
taat Bapak, maka janji-Mu terdengar di dalam kehidupan Abraham Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapak, Kau yang berkati Ibu ini sudah menyampaikan firman. Kiranya Kau tambahkan lagi Tuhan, Kau yang takut akan Engkau, dan Kau tambahkan lagi Tuhan urapan yang datang dari Engkau Bapak yang baik. Dan juga untuk setiap kami jemaat di tempat ini Bapak, tidak ada yang terkecuali satu pun yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Bapak. Engkau tetap selalu membangun Tuhan roh kami Bapak, supaya kami tetap meningkat di dalam Engkau Tuhan, sampai Kau datang yang kedua kali Bapak. Kami didapat di dalam keadaan siap, kami penuh iman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Bapak yang baik. Kiranya berkat terus dalam setiap kehidupan kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan sedikit pengumuman. Ya, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa besok Minggu kita sudah mulai ibadah offline Bapak Ibu. Jadi kita sudah beribadah bersama-sama lagi di tempat ini. Ya, jadi mulai besok Minggu kita dapat hadir bersama-sama, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap taat protokol kesehatan. Ya, kita duduknya agak berjauh-jauhan dulu, tidak masalah ya. Yang penting tetap satu hati. Kemudian tetap memakai masker. Dan yang sedang merasa nggak enak badan, mau itu positif atau tidak, ataupun tidak positif COVID, kami sarankan untuk tetap beribadah di rumah saja terlebih dahulu, karena meskipun sudah offline tetap kami akan tayangkan secara online. Jadi Bapak Ibu yang badannya nggak enak atau sedang sakit tetap bisa mengikuti ibadah meskipun di rumah masing-masing. Kemudian besok juga kita akan ada acara besar Bapak Ibu, yaitu adalah acara pelantikan Ibu Gembala kita sebagai Gembala Sidang GPF Alpha Omega Semarang. Oleh karena itu, dan juga saya juga dapat tambahan informasi bahwa besok itu ternyata minggu pertama dan juga akan langsung dipimpin oleh Pak Yakub ya selaku Majelis Pusat untuk perjamuan suci. Jadi untuk semua jemaat diharapkan bisa hadir, karena itu kita tandai sebagai awal kita memulai kembali ibadah offline, juga acara pelantikan Ibu Gembala dan juga sekaligus ada perjamuan suci. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu datang semua. Kemudian untuk acara nanti setelah ibadah ini adalah kita mau tilik ke makamnya Bapak Gembala. Buat Bapak Ibu yang kemarin sudah mendaftar bisa berkumpul setelah ibadah online ini selesai di gereja jam 8:30 pagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup dan berdoa berkat bagi kita semua. Firman dari mengatakan
Kau